Halo semuanya, Anda sedang menonton channel YouTube Jejak Media. Sistem anti-drone dirancang untuk mendeteksi jejak dan menetralisir drone tidak sah di wilayah udara tertentu. Sistem ini menggunakan berbagai teknologi seperti sensor frekuensi radio radar, sensor elektrooptik, dan sensor akustik untuk mendeteksi drone. Setelah drone terdeteksi, tindakan balasan dapat mencakup mengganggu sinyal kontrolnya menggunakan jaring atau proyektil untuk menangkapnya secara fisik, atau bahkan mengerahkan drone lain untuk mencegat dan menonaktifkan drone yang mengganggu. Beberapa sistem juga mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons seiring dengan meningkatnya penggunaan drone. Pengembangan sistem anti-drone yang efektif menjadi semakin penting untuk keamanan dan perlindungan privasi suatu negara. Hari ini kami ingin menunjukkan kepada Anda 10 sistem anti-drone terbaik di dunia. Sistem pertahanan udara Skynes yang dibuat oleh perusahaan Jerman Rheinmetall direkayasa untuk melindungi hal-hal penting aset dan struktur dari beragam bahaya udara termasuk drone, helikopter, dan pesawat tradisional yang dirancang khusus untuk pertahanan udara jarak sangat pendek. Sistem Skynes menggunakan efisiensi dan penghancuran serangan tingkat lanjut atau putaran depan yang dapat diprogram 35 mm. Putaran ini memberikan pilihan yang lebih ekonomis daripada rudal sistem terpandu dan tidak terpengaruh oleh gangguan elektronik selama peluncuran berdasarkan misi spesifik dari 4 senjata revolver Mk3 dapat beroperasi. Drone komersial yang siap pakai terus berkembang dalam kompleksitas dan mengancam keselamatan militer dan sipil serta mengganggu operasi. Sistem Anduril mendukung seluruh rantai pemutusan dalam satu antarmuka yang mudah digunakan dengan presisi, akurasi, dan keandalan. Drone nakal diidentifikasi, dilacak, dan dinonaktifkan di lingkungan manapun, siang atau malam. Tujuan Anduril adalah memberikan gambaran komprehensif kepada operator manusia yang memungkinkan mereka mengambil keputusan penting dengan cepat. Menara penjaga terhubung ke Latice untuk mendeteksi dan melacak drone jahat yang mengancam perimeter pangkalan militer, tempat acara publik besar, atau infrastruktur penting yang dikelola swasta. Operator harus mengambil keputusan, bukan mengkorelasikan data. Setelah ancaman teridentifikasi, Latice menyajikan poin keputusan yang jelas. Pendekatan berlapis memastikan target dikalahkan dengan cepat. Operator diberikan daftar opsi kekalahan mulai dari efek RF hingga IU hingga opsi kinetik. Jika diinginkan kekalahan kinetik, Anvil menavigasi secara mandiri untuk mencegat ancaman drone. Setelah disahkan, Anvil menggunakan kecepatan fisik dan panduan terminal onboard untuk menyalurkan energi kinetik guna melumpuhkan ancaman dengan kerusakan tambahan yang minimal. Nomor 3. Skyranger 30 HL. Ini didasarkan pada sistem Skyranger 30 Rheinmetall, yang memulai debutnya tahun lalu di Bure, Swiss. Seperti pendahulunya, Skyranger 30 HL adalah menara robotik yang dibangun di sekitar meriam revolver Oerlikon kaca 30-173 mm yang dibuat untuk pesawat tempur Saab 37 Viggen dan telah ditingkatkan menjadi 30 mm 173 KCE, yang menembakkan senjata yang dapat diprogram. Putaran fragmentasi tungsten dengan waktu tunda dengan kecepatan 1200 per menit. Dengan berat hanya sekitar 2,5 ton, menara ini dapat dipasang pada kendaraan lapis baja berukuran 6x6 atau lebih besar untuk memberikan perlindungan dari pesawat terbang, helikopter, dan drone. Namun, hal ini tidak selalu efektif dan mungkin berbahaya atau ilegal untuk digunakan di area terbangun, sehingga Skyranger 30 juga menyertakan rudal Shorad untuk menghadapi ancaman di ketinggian rendah. Ini, serta senjatanya, ditargetkan menggunakan serangkaian radar, kamera video, pengukur jarak laser, dan sensor inframerah yang dapat melacak target melintasi busur 360 derajat pada jarak hingga 20 km. Tambahan terbaru pada campuran Skyranger 30 HL ini adalah senjata laser berenergi tinggi dengan sensornya sendiri. Laser ini memompa sinar berkekuatan 20 kW yang secara otomatis dapat mengunci target dan menetralisirnya. Menurut Rheinmetall, tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan daya ini hingga 50 kW dan, idealnya, hingga 100 kW dalam waktu dekat. Hal ini akan memberikan Skyranger 30 HL tidak hanya jangkauan yang sangat jauh, namun juga persediaan amunisi laser yang praktis tidak terbatas dengan biaya sekitar $1 per tembakan selama listrik tersedia. Nomor 4. Drone Dome.
Perusahaan milik pemerintah Israel mengklaim telah berhasil mengembangkan sistem pertahanan drone dengan tingkat kesuksesan 100%. Teknologi anyar ini memastikan Israel makin tak tersentuh oleh serangan udara. Drone buatan Rafael Advanced Defense System tersebut mampu mendeteksi dan mengidentifikasi drone yang masuk ke wilayah terlarang, lalu menggunakan sinar laser berkekuatan tinggi untuk intersepsi. Drone milik Rafael merupakan sebuah solusi penangkis sistem pesawat nirawak menyeluruh yang inovatif guna mengamankan ruang udara dari drone musuh. Beroperasi penuh secara global, infrastruktur drone yang terbuat dari pengacak sinyal dan sensor elektronik memungkinkan pendeteksian yang efektif, pengidentifikasian penuh, dan penetralan berbagai ancaman pesawat nirawak dengan menggunakan algoritma unik. Salah satu kemampuan drone yang tiada duanya adalah mengintegrasikan teknologi laser untuk kemampuan serangan tinggi, menetralkan atau secara fisik mencegat ancaman pada jarak aman dari target yang terancam. Drone dirancang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh drone musuh, baik di lokasi militer maupun sipil, menawarkan solusi canggih untuk pasukan manuver dan fasilitas militer, perlindungan perbatasan yang berbahaya, serta target-target sipil seperti bandar udara dan fasilitas publik. Nomor 5. Sky Control. Sistem Sky Control adalah sistem anti-drone buatan Polandia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi jejak dan menetralisir kendaraan udara tak berawak yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Sky Control adalah solusi komprehensif yang menggabungkan pengaruh sensor radar 3D dan aplikasi perintah dan kontrol untuk memantau wilayah udara dan melawan drone. Sistem ini modular dan dapat dikonfigurasi sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih komponen terbaik untuk kebutuhan spesifik dan jenis objek yang dilindungi. Sistem dapat beroperasi di segala kondisi cuaca dan memiliki jammer yang terintegrasi penuh dan otomatis untuk mengganggu komunikasi dan navigasi drone. Sistem kendali lapangan adalah radar 3D yang merupakan inti dari sistem Sky Control yang dikembangkan dari awal oleh Advanced Protection Systems dan menggunakan advanced algoritma untuk mendeteksi jejak dan mengklasifikasikan drone. Radar dapat membedakan antara burung dan drone. Melacak beberapa target secara bersamaan, melaporkan posisi 3D yang tepat dari objek secara real-time dan mendeteksi pergerakan drone yang bergerombolan, tunggal maupun ganda. Radar juga menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja dan akurasinya. Nomor 6. Alka adalah senjata elektromagnetik laser ganda Turki yang dikembangkan oleh Roketsan. Ini pertama kali diresmikan pada pameran IDEF 2019 pada 8 Mei 2019. Laser tempur ini diduga digunakan untuk menghancurkan salah satu Waffe Winglong 2 Gen C. Jika benar maka itu adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia yang kendaraan tempur menggunakan laser tempur untuk menghancurkan kendaraan tempur lain. Alka diklaim memiliki kekuatan 50 kW. Ia mengoperasikan sistem laser dan elektromagnetik. Ia konon menggunakan ATR saat menggunakan deteksi elektrooptik dan radar untuk melacak beberapa target secara bersamaan. Nomor 7. SPEAR. Perusahaan Amerika Leonardo DRS mempresentasikan radiator atau SPEAR serangan elektromagnetik portable khusus yang dikembangkannya di Amerika Serikat pada tahun 2022. SPEAR tersebut menyediakan sumber elektromagnetik berdaya tinggi yang ringkas dan dapat diterapkan sebagai senjata energi terarah terhadap ancaman drone individu dan kawanan. Inovatif sistem dirancang sebagai pulsa tunggal yang disengaja untuk tingkat pengulangan radiator elektromagnetik bertenaga tinggi karena ukurannya yang portable, bobot yang rendah, kebutuhan daya yang rendah dan efektivitas tombak menyediakan kemampuan sistem pesawat tak berawak kecil untuk melawan kendaraan darat, platform tetap dan pasukan lapangan. Bandwidth ultrawide memungkinkan keterlibatan target tanpa pengetahuan sebelumnya tentang kerentanan spesifik dan sistem ini memiliki kemampuan untuk mengganggu dan menghancurkan target dengan kopling pintu depan dan belakang ala sistem senjata energi terarah. Nomor 8. Leigh Shield. Leigh Shield adalah sistem pesawat tak berawak kontra berbasis darat yang dikembangkan oleh Sistem Leigh, produsen dan integrator solusi teknologi yang berbasis DIAS. Sistem dapat mendeteksi, mengidentifikasi jalur dan mengganggu sistem drone UAS yang beroperasi di udara, di permukaan, di darat dan dalam spektrum elektromagnetik.
Dikerahkan untuk mendukung berbagai misi seperti pertahanan pangkalan udara ke darat, perlindungan serangan elektronik ofensif konvoi, dan misi non-militer seperti respons wildfire dan keamanan peristiwa. Dragonfire. Sistem senjata energi terarah laser, LDU, Dragonfire telah mencapai penembakan senjata laser berkekuatan tinggi pertama di Inggris terhadap sasaran udara selama uji coba di MOD Hebrides Range. Uji coba terbaru, yang dilakukan oleh DSTL dan mitra Dragonfire, MBDA, Leonardo, dan Kinetiki merupakan pengembangan dari serangkaian uji coba yang sangat sukses, termasuk penembakan laser statis berkekuatan tinggi yang pertama dari kemampuan kedaulatan Inggris dan demonstrasi kemampuan sistem Dragonfire untuk melacak menggerakkan target udara dan laut dengan akurasi sangat tinggi pada jarak jauh. Kolaborasi Dragonfire Inggris menyatukan yang terbaik dari industri Inggris dan memanfaatkan keahlian manufaktur sistem senjata selama puluhan tahun untuk menghasilkan peningkatan kemampuan pertahanan udara berlapis di domain darat dan maritim. Dikembangkan bekerja sama dengan Telediflir, sistem Cortex Typhon menawarkan solusi komprehensif untuk mengurangi ancaman udara. Ia memiliki kemampuan untuk menonaktifkan drone secara fisik, memberikan tindakan penanggulangan yang kuat terhadap berbagai ancaman udara. Paket tersebut mencakup Remote Weapon Station, RWS, Kongsberg dan Cortex Integrated Combat Solution, ICS, serta sistem pengawasan. Rangkaian teknologi Kongsberg mencakup Remote Weapon Station, RWS, dan Cortex Integrated Combat Solution, ICS. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan beberapa kendaraan, sistem tak berawak, dan sensor ke dalam satu jaringan, sehingga meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk merespons ancaman secara efektif. Terima kasih teman-teman telah menonton, sampai jumpa.